Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maufiratul Hasanah. Saya dari kelompok 3 yang bertugas menjelaskan tentang profesionalisme guru. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian profesionalisme guru. Nah, salah satu unsur pokok penting dalam pendidikan itu adalah seorang guru. Karena guru itu adalah orang yang mendidik atau menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, guru itu harus dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya dan serta memiliki kapabilitas untuk menjadi guru yang profesional. Nah, guru yang profesional ini adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi. Dan guru yang profesional ini sangat berperan dalam mencapai tujuan visi misi suatu lembaga pendidikan. Dan sekarang tentang profesionalisme guru. Saya akan menjelaskan profesionalisme guru ini dari segi etimologi, dari segi bahasa. Yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Jadi profesionalisme ini merupakan sikap dari orang yang profesional. Dan juga berarti ada term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu hendaknya dilakukan oleh orang yang profesional atau orang yang ahli dalam bidang atau profesinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang guru. Guru adalah orang yang mendidik, membimbing, dan orang yang mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru merupakan orang yang memiliki tugas mengajar serta membimbing peserta didik. Dan sekarang secara terminologi. Berdasarkan pengertian secara bahasa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru itu adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri dan juga meningkatkan kualitas dirinya. Nah, di sini juga ada penjelasan dari seorang tokoh yang bernama Tilar, yaitu mengemukakan bahwa seorang profesional itu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Nah, seorang profesional itu menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, jadi bukan amatiran. Seorang guru yang profesional itu sebelumnya dia itu mempelajari tentang bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang bertanggung jawab dan profesional, sehingga dia menjadi guru yang profesional. Sebelum itu dia juga menjalankan seperti pelatihan dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih, hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hikmawati sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik profesionalisme guru. Karakteristik profesionalisme guru atau karakteristik guru yang profesional adalah segala tindakan dan sikap perbuatan yang dimiliki oleh seorang guru, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan yang maksimal. Ada beberapa macam karakteristik profesionalisme guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu taat pada perundang-undangan.
Kita sebagai seorang guru hendaknya mematuhi segala kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan Nasional. Jadi, kita sebagai seorang guru hendaknya mengerti apa saja kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kita dapat melaksanakannya. Yang kedua yaitu memelihara dan meningkatkan organisasi profesi. Kita sebagai seorang guru secara bersama-sama meningkatkan dan memelihara mutu betapa pentingnya peranan suatu organisasi profesi sebagai sarana pengabdian. Yang ketiga yaitu memelihara hubungan dengan teman sejawat. Kita sebagai seorang guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan kekeluargaan serta kesetiakawanan sesama guru, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar. Hubungan antar sesama profesi dapat kita lihat dari dua segi. Yang pertama, hubungan formal, yaitu hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas suatu kedinasan. Yang kedua yaitu hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan dalam lingkungan kerja maupun lingkungan keseluruhan dalam rangka menunjang suatu tercapainya keberhasilan anggota profesi. Baik, itu saja dari saya. Selebihnya saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Amalia Agustin. Saya di sini sebagai pembicara ketiga yang akan melanjutkan penjelasan dari pembicara kedua, yakni tentang karakteristik profesionalisme guru. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua, bahwa guru yang profesional itu sangatlah dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dunia sekolah, karena mereka lah yang akan menjadi panutan ataupun contoh terhadap warga-warga di sekolah itu sendiri, terutama siswa-siswinya. Nah, tadi pembicara kedua telah menjelaskan tentang 3 karakteristik yang harus dimiliki oleh profesionalisme guru ataupun guru yang profesional, yaitu yang pertama ialah taat pada perundang-undangan, yang kedua yakni memelihara dan meningkatkan organisasi profesi, dan yang ketiga yakni memelihara hubungan dengan teman sejawat. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari karakteristik profesionalisme guru, yakni tentang karakteristik yang keempat, yakni membimbing peserta didik, di mana dalam membimbing peserta didik bukanlah hal ataupun perkara yang mudah untuk dilakukan oleh semua guru, karena ketika kita ingin membimbing peserta didik, kita haruslah memiliki kedekatan terhadap mereka. Jika kita tidak memiliki kedekatan terhadap siswa-siswi kita, tentunya itu akan menyulitkan kita dalam membimbing mereka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap siswa ataupun siswi memiliki kriteria tertentu dalam hal memilih guru yang akan mereka senangi, seperti itu. Nah, di sini jika kita ingin memiliki jika kita ingin menjadi guru yang profesional, kita haruslah memiliki sifat-sifat yang akan disenangi oleh siswa-siswi kita nanti. Ini yang pertama, baik hati, ramah tamah, adil, bijaksana, dan juga saling tolong menolong serta peduli dan memberi perhatian lebih terhadap siswa-siswi kita. Nah, biasanya kebanyakan guru yang sabar dan baik hati akan disenangi oleh siswa. Nah, itu akan membantu kita sebagai guru untuk membimbing mereka seperti itu. Karena jika kita sudah tidak disenangi oleh mereka, tentunya itu juga akan memberikan kesulitan kepada kita untuk dalam menjalankan amanah kita, yakni membimbing peserta didik. Nah, ya, guru yang profesional haruslah mampu membimbing peserta didik dan memiliki kriteria-kriteria tersebut yang akan disenangi oleh peserta didik nanti. Kemudian yang selanjutnya yakni menciptakan suasana yang baik di tempat kerja. Nah, jika kita berbicara tentang
suasana yang baik di tempat kerja. Tentunya tidak hanya kepada sesama guru ataupun kepala sekolah atau siapa, tidak, tetapi kepada semua warga di dalam lingkungan sekolah, mau itu penjual nasi pun, penjual bakso atau semacamnya. Kita harus menciptakan suasana yang baik di tempat kerja kita, karena hubungan yang harmonis itu akan mencerminkan betapa kita peduli terhadap mereka. Nah, guru yang profesional itu perlu untuk untuk memiliki hubungan yang harmonis kepada sesama guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan warga-warga lain yang berada di sekolah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yakni taat dan loyal terhadap pemimpin. Nah, taat dan loyal terhadap pemimpin ini salah satunya bisa diterapkan kepada kepala sekolah ya. Jadi sebagai guru yang profesional, kita haruslah menaati semua peraturan ataupun mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan kita. Nah, dalam lingkungan sekolah yakni disebut sebagai kepala sekolah. Nah, jadi sebagai guru yang profesional kita haruslah taat dan loyal terhadap pemimpin. Kita tidak boleh sering-sering membangkang. Jadi kita harus selalu mengikuti arahan ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang telah dibuat, seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam karakteristik profesionalisme guru yaitu cinta terhadap pekerjaan. Nah, jika kita mengistilahkan kata cinta, otomatis kita akan melakukan semua hal yang kita bisa kan terhadap sesuatu yang kita cintai, entah itu orang ataupun benda, tempat, dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan guru yang profesional, di mana guru yang profesional haruslah juga mencerminkan bahwa mereka cinta terhadap pekerjaan mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika kita cinta terhadap sesuatu, kita akan melakukan apapun kepada mereka, entah itu benda ataupun seseorang, bukan? Nah, begitu pula dengan pekerjaan. Jika guru yang profesional akan mencerminkan bahwa mereka sangat cinta terhadap pekerjaan mereka, yakni dengan melakukan apapun sebisa mungkin, mereka akan terus selalu berusaha untuk berubah dirinya menjadi lebih baik dan menambah pengetahuan serta keterampilan yang mereka miliki agar mereka bisa totalitas dalam lingkungan pekerjaan mereka, yakni mereka akan selalu berusaha agar karirnya berhasil dengan baik, seperti itu. Nah, di sini guru yang profesional akan selalu mencerminkan bahwa mereka tidak akan pernah lelah dan selalu mau untuk belajar dan berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya mereka akan selalu mendengarkan masukan-masukan ataupun nasihat-nasihat dari orang lain, terutama dari wali murid, seperti itu. Nah, itulah beberapa karakteristik profesionalisme guru yang bisa saya sampaikan. Jadi jika kita simpulkan, terdapat 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakteristik profesionalisme guru, seperti itu. Jadi jika kita ingin mengetahui guru yang profesionalisme itu bagaimana, ya seperti yang sudah saya dan partner saya pembicara kedua yang sudah dijelaskan sedari tadi. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya, dan untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat dan juga kelima, yakni tentang kode etik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 itu akan mempresentasikan makalah, yang mana isi dari makalah kami yang berjudul Profesionalisme Guru. Nah, berbicara masalah profesionalisme guru, yang mana di sini tidak akan lepas dari yang namanya kode etik. Tapi sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, yang mana beliau telah membimbing kami selama ini, yaitu Mr. Gunawan, baik menginjak pada
profesionalisme guru. Nah, di sini saya sebagai pembicara keempat itu akan membahas tentang kode etik dari seorang guru ataupun pendidik itu sendiri. Lah, sebenarnya kalau kita membahas tentang profesionalisme guru, yang namanya guru ataupun pendidik yang profesional itu pasti memiliki kode etik. Kode etik itu memiliki kode-kode etik itu tersendiri. Misalkan, seorang guru yang profesional ketika ada siswa yang salah itu tidak boleh memukul sampai melebihi batas, misalkan tidak boleh menghukum dengan hukuman yang melebihi batas, misalkan. Itu kan salah satu bentuk konten yang ada dalam kode etik itu sendiri. Lah, langsung saja berbicara masalah kode etik. Ya, berbicara masalah kode etik, yang mana kode etik itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Lah, etik itu berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, yaitu ethos, yang mana artinya itu adalah watak, tata krama, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia itu sama halnya dengan etika. Itu etik. Lah, terus kode itu merupakan sumber. Lah, kalau kita gabungkan keduanya, jadi kode etik itu merupakan sumber watak atau sumber tata krama, sumber tingkah laku lah ya, lebih pasnya sumber tingkah laku seperti itu. Itu kode etik. Lah, secara istilah kode etik itu sebenarnya merupakan norma-norma yang mengatur ataupun relationship between teacher and education, antara guru dan pendidikan. Lah, pendidikan di sini kan mencakup siswa dan pendidikan, materi dan lain sebagainya. Itu adalah kode etik. Jadi norma-norma yang mengatur antara hubungan guru dengan pendidikan, baik itu dengan siswa, itu yang dinamakan dengan kode etik. Lah, mengenai butir-butir kode etik itu sendiri sebenarnya akan dibahas oleh partner saya habis ini, kelompok 5, yang mana dia itu akan membahas butir-butir kode etik. Lah, di sini saya itu akan membahas pengertian kode etik dengan apa sih tujuannya kode etik itu sendiri. Pengertiannya sebenarnya saya katakan tadi bahwa kode etik itu merupakan norma yang ada yang harus dimiliki oleh guru yang profesional dalam sebuah pendidikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan ada siswa yang melanggar, tidak boleh dihukum yang sampai melebihi batas. Misalkan, ternyata guru tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, seperti itu. Karena memang menurut Imam Al-Ghazali, beliau itu pernah mengatakan seperti ini, untuk memilih seorang pendidik di dalam sebuah pendidikan, itu yang harus diutamakan adalah akhlak ataupun tata krama. Terus yang kedua adalah ilmu. Jadi bagaimana seorang pendidik itu memiliki tata krama? Karena jujur, seorang pendidik, khususnya pendidik yang profesional, pendidik yang sudah profesional, itu gimana ya? Intinya seorang pendidik yang profesional itu lebih menekankan kepada contoh. Karena sebaik-baik pendidikan adalah dengan memberikan contoh. Seorang siswa itu akan selalu mencontoh ataupun mengamati tingkah laku dari seorang gurunya. Bisa saja nanti seorang siswa melakukan kesalahan A misalkan, karena seorang guru itu melakukan kesalahan tersebut. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Makanya saya katakan sebaik-baik pendidikan adalah memberikan contoh. Artinya sebagai seorang yang profesional, pendidik yang profesional tidak hanya menginstruksikan, memberikan tugas misalkan, ataupun menyuruh ini itu dan lain sebagainya, tapi dalam segi contoh dia itu tidak ada. Nah, itu kan gimana yang mau dikatakan guru yang profesional tapi kan cuma sebatas omongan saja, artinya contohnya tidak ada. Makanya kode etik itu sangat dibutuhkan seperti itu. Yang mana kode etik ini kan mengatur hubungan antara pendidik dengan pendidikan ataupun dengan siswa itu sendiri. Itu kode etik. Sehingga kalau kita sudah mengamalkan kode etik, itu nanti enak pada ujungnya dalam mengaplikasikan ilmunya dalam sebuah pendidikan. Lah, makanya tujuan dari kode etik itu sendiri di sini, yang pertama adalah
untuk menjunjung tinggi martabat keprofesiannya. Artinya tujuan utama ataupun tujuan kode etik yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat keprofesiannya. Seorang guru yang profesional ketika dia itu sudah mengamalkan butir-butir dari kode etik, misalkan dia sudah ikut cara pengajarannya sesuai dengan undang-undang misalkan. Oh, ternyata dia memiliki sifat kepemimpinan. Oh, ternyata dia enak, penyabar dalam mengajarkan ilmunya misalkan. Jadi dia itu tidak akan dianggap remeh oleh orang. Karena sejatinya seorang pendidik itu tidak hanya berfokus kepada di mana dia itu mengajar, tapi yang menilai pendidik tersebut minimalnya itu adalah masyarakat sekitar di mana dia itu mengajar. Artinya apa? Misalkan ada seorang pendidik yang akhlaknya jelek misalkan, lah nanti bisa saja seorang muridnya yang ada di pendidikan tersebut itu mengadu kepada orang tuanya misalkan. Lah itu kan secara tidak langsung nanti itu martabatnya itu kan tidak terangkat. Artinya bisa saja dia ketika ada event tertentu dia itu tidak diundang misalkan, karena martabatnya sudah tidak diangkat, dia itu sudah dianggap remeh. Itu yang pertama. Makanya ketika guru yang profesional mengamalkan kode etik, itu pasti akan disegani oleh masyarakat, oleh sesama guru, lebih-lebih oleh siswa yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Pasti itu, karena memang butir-butir yang ada dalam kode etik itu memang sangat penting untuk diamalkan, dan itu sangat mencerminkan guru yang profesional ketika hal tersebut diamalkan secara sungguh-sungguh seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Nah, ini juga yang sangat penting untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Misalkan ada guru yang sedikit-sedikit marah pada siswa, sedikit-sedikit menghukum yang sampai melebihi batas, otomatis dia itu sudah tidak memelihara kesejahteraan anggotanya. Artinya apa? Bahwa misalkan ada seorang pendidik yang seperti itu, oleh masyarakat kan pasti kan didiskriminasikan. Artinya tidak disegani dan lain sebagainya. Tidak, ketika ada hal tertentu tidak diundang. Anggaplah bahasa kasarnya tidak dianggap lah ya oleh masyarakat. Lah itu kan sudah tidak memelihara kesejahteraan para anggotanya. Nah, kenapa di sini ada kata para anggotanya? Karena jujur, ketika ada kelompok pendidik di dalam sebuah pendidikan, satu orang saja melenceng ataupun keras ya, ataupun tidak memiliki akhlak yang baik, dikit-dikit marah, sampai itu ketahuan oleh masyarakat, pasti kan yang dicap semua anggotanya. Artinya tidak hanya dia seorang gitu. Makanya di sini ketika ada hal tersebut terjadi, ada seorang pendidik yang tingkah lakunya tidak baik, pastikan itu sudah tidak memelihara kesejahteraan dirinya beserta anggotanya seperti itu. Itu yang sangat penting lah. Memelihara kesejahteraan itu kan sangat penting. Artinya ketika seorang sudah disegani oleh masyarakat, siswa dan sama guru, pasti dia itu sudah bisa dikatakan sudah sejahtera gitu ya hidupnya. Karena pasti kan sudah dianggap oleh masyarakat, lebih-lebih oleh siswa itu sendiri. Terus yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian pada para anggota profesi. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melakukan tugasnya. Lah, kenapa poin yang ketiga itu kok untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi? Karena dalam kode etik itu sudah diatur. Maksudnya sudah diatur apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru, oleh seorang pendidik. Makanya jika hal tersebut benar-benar diterapkan oleh seorang pendidik, itu sebenarnya bentuk pengabdiannya itu bisa dikatakan sungguh-sungguh. Artinya dia itu benar-benar mengamalkan ilmunya dalam sebuah pendidikan. Dan ketika hal tersebut yang terjadi, tentu itulah yang dinamakan meningkatkan pengabdian dirinya beserta para anggota profesinya, sesama pendidik gitu.
Makanya di sini pengamalan, saya katakan sekali lagi, pengamalan kode etik itu sangatlah penting bagi seorang pendidik. Lebih-lebih mereka yang yang jenjang, maksudnya yang dia itu ngajar, misalkan sudah di perguruan tinggi, itu kan bisa dikatakan, ataupun bahkan dia sebagai seorang profesor misalkan, itu kan sudah bisa dikatakan guru yang profesional. Makanya etik itu sangat diperlukan seperti itu dalam pengajaran. Artinya tidak hanya memberikan arahan, tidak hanya memberikan menasehati, tapi bagaimana memberikan contoh. Nah, itu yang sangat penting. Terus yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Lah, ini lagi yang sangat penting. Selain akhlak, selain tata krama, selain etik, maka mutu profesi seorang pendidik itu sangatlah penting. Makanya saya di awal sempat mengatakan, menurut Imam Al-Ghazali, ketika sebuah pendidikan memilih sebuah pendidik, maka yang diutamakan adalah akhlak dan pengetahuannya. Artinya apa? Selain akhlak yang bagus, juga mutu ataupun tingkat ilmu yang dimiliki oleh seorang pendidik itu sendiri. Bagaimana seorang pendidik bisa mengajarkan ilmunya manakala dia itu tidak mempunyai ilmu? Itu kan repot nanti. Makanya harus diimbang ini antara tingkah laku ataupun watak yang baik dengan mutu keprofesiannya sebagai seorang pendidik. Itu yang pertama. Dan di dalam kode itu sudah diatur, seorang guru harus seperti ini, harus bertingkah laku seperti ini dalam mengajar. Nah, itu kan untuk meningkatkan mutu dia dalam mengajar, dalam mengamalkan ilmunya kepada seorang siswa, kan seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, ketika yang nomor 4 tadi untuk meningkatkan mutu profesi, terus yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang dimaksud organisasi itu kan lebih dari seorang. Maksudnya anggotanya itu lebih dari satu orang, itu perkumpulan dari orang-orang, itu yang namanya organisasi yang memiliki tujuan yang sama, pemikiran yang sama, itu kan yang dimaksud dengan organisasi. Nah, ketika guru-guru ataupun organisasi ataupun perkumpulan dari seorang guru di dalam sebuah pendidikan itu sudah memiliki mutu yang baik, itu secara tidak langsung dia itu meningkatkan bentuk pengabdiannya di dalam sebuah pendidikan. Nah, makanya saya tekankan sekali lagi, selain akhlak itu mutu harus dijaga. Artinya paling tidak minimal seorang pendidik itu memiliki satu langkah ke depan daripada seorang siswa. Artinya apa? Seorang pendidik itu satu langkah lebih baik lah daripada siswa. Itu minimalnya, ya maksimalnya tidak terbatas. Makanya mutu itu sangat penting di dalam sebuah pendidikan. Guru yang profesional itu haruslah mengamalkan hal-hal tersebut. Dan guru yang profesional ketika mengamalkan kode etik di dalam sebuah pendidikan ataupun dalam pengajarannya, baik dengan memberikan contoh, memberikan akhlak yang baik, itu pasti kan disegani oleh masyarakat. Nah, ketika sudah disegani, itu martabatnya itu sudah terangkat gitu dalam mata masyarakat. Baik ketika ada hal tertentu, misalkan ada masyarakat di pendidikan tersebut ada kepentingan, ada yang meninggal, pasti kan dia itu diundang karena dianggap dia mampu seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk meningkatkan mutu organisasi, ketika sudah disegani oleh masyarakat, pastikan dia itu diwujudkan oleh masyarakat, dia dianggap di pendidikan tersebut dan oleh masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, itu tentang kode etik. Nah, dan untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh partner saya, oleh pemateri yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pengertian kode etik ataupun dari fungsi tujuan dari kode etik itu sendiri. Nah, mungkin nanti ketika ada pertanyaan bisa komen ya di bawah karena ini bisa online,
ataupun bahkan bisa kontak pribadi seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Duruska Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kode etik. Seperti yang telah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya, bahwasanya kode etik itu sendiri adalah karakter atau etos yang harus dimiliki oleh seorang guru itu sendiri. Nah, maka di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi-fungsi dari kode etik. Di sini pada dasarnya kode etik itu memiliki fungsi dua ganda, yaitu yang pertama sebagai pelindung dan yang kedua itu sebagai pengembang itu sendiri. Dan menurut dari Biggs dan Blocks itu mengemukakan ada 3 fungsi dari kode etik. Yang pertama yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dan suatu profesi. Dan yang ketiga yaitu melindungi para praktis dari kesalahan praktis sesuai profesi. Nah, jadi ketiga itu adalah fungsi-fungsi dari kode etik itu sendiri yang telah dipaparkan oleh Biggs dan Blocks pada tahun 1986. Nah, itu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang butir-butir kode etik itu sendiri. Nah, butir-butir kode etik itu sendiri sudah di masing-masing dari butir-butirnya itu sudah dianalisis dan telah ditemukan oleh kode etik sendiri atau hakikatnya itu, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua setia kepada Pancasila, UUD 45 dan negara. Yang ketiga menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. Yang ketiga itu berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri gitu. Dan yang selanjutnya bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan ilmu teknologi dan seni sebagai wahana dan pengembangan peserta didik. Dan yang selanjutnya lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingnya, daripada mengementingkan kepentingan pribadinya kita gitu. Dan selanjutnya bertanggung jawab, jujur, berprestasi dan akuntabel dalam bekerja. Terus dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan, menjadikan teladan dan berperilaku berprakasa, memiliki sifat kepemimpinan yang baik, dan mengadakan kerjasama dengan orang tua, siswa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi apa yang telah saya sebutkan di sini yaitu tentang bagaimana fungsi kode etik itu sendiri dan bagaimana butir-butir yang telah disampaikan atau yang telah dijelaskan dalam kode etik itu sendiri atau yang telah dikembangkan pada hakikatnya dari butir-butir atau dari fungsi kode etik itu sendiri. Nah, jadi ketika kita mulai kembali lagi bahwasanya kode etik itu adalah sifat yang harus dimiliki atau yang harus ada pada diri guru itu sendiri. Nah, kita sebagai guru tidak boleh lepas dari kode etik atau etos atau karakter yang harus kita miliki sebagai guru agar bisa dicontoh oleh siswa kita sendiri. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dan butir-butir kode etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.